Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya guys? Seperti biasa, masih melanjutkan pembahasan kita mengenai penskalaan data. Jadi, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas scaling data. Kalau pada video sebelumnya itu dibahas mengenai standarisasi data. Jadi, penskalaan data menggunakan standar deviasi. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai dan mengcoding ya mengenai normalisasi data. Nah, kalau normalisasi data, rentang nilai yang dihasilkan itu antara 0 dan 1. Sementara kalau pada standar deviasi itu atau standarisasi itu, dia menghasilkan nilai sekitar antara minus sekian ya, minus 1 sekian sampai 1. Nah, langsung saja kita masuk pada tutorial untuk mengaplikasikan dari scaling data ini untuk normalisasi. Ya, kita impor pandas SPD. Kemudian kita baca data setnya. Kita simpan pada variabel df. Data setnya adalah yang ini ya, data setnya. Panggil df. Oke. Nah, ini ada datanya ya. Nah, kita lakukan pengecekan data. .sum brackets. Ternyata tidak ada data yang kemudian missing value. Nah, berarti tinggal kita drop fitur-fitur yang dirasa tidak terlalu urgent ya. Rank dengan ID ini merupakan fitur yang sebenarnya bisa untuk dibuang karena rank dengan ID ini sudah mewakili ya. Atau kalau kita mau bervariasi ya, kita gunakan range-nya, sementara ID-nya nggak usah. Tapi ini sih di ranking berdasarkan ranking penomoran, jadi dihilangkan aja ya. Drop, df drop, kemudian tadi ada rank, kemudian ID, kemudian exist sama dengan 1, kita mengambil seluruh nilai dari kolom rank dengan kolom ID-nya. Jadi tidak hanya nama fitur kolomnya saja yang kita hapus, tapi nilai beserta value-nya ya. df, tadi definisikan ulang, terus df. Oke, jadi sudah hilang ya. Nah, sekarang kita lakukan pemeriksaan data. Ternyata masih ada fitur yang memiliki value yang masih berbentuk string ya, sehingga harus diubah menjadi bentuk numerik, yaitu kolom country dengan kontinen. Jadi kita butuh skillen dot preprocessing import label encoder ya. Label encoder. Nah, di situ ada df country ya, country dengan kontinen. Copy, kemudian LE fit transform
ini lagi, oke. Kemudian DF kontinen ya, kontinen. LE dot fit transform. Oke. Nah, sekarang bisa dipanggil di sini DF-nya apakah sudah berubah, dan ternyata sudah berubah ya. Nah, sekarang kita mendefinisikan fitur bebas dengan fitur terikatnya. df.prop sini fitur terikatnya adalah ya ini ya. Jadi keseluruhan dari ini yang merupakan fitur terikatnya, bebasnya dari country sampai UN GDP. Nah, kemudian GDP per kapita, nah itu merupakan fitur bebasnya ya. Eksis sama dengan 1. Artinya selain dari kolom GDP per kapita itu semuanya adalah variabel bebas. Jadi dibuang saja GDP per kapita ini. Y sama dengan DF. Oke. Kemudian kita lakukan splitting data from skillen dot model selection import train test split xtrain. Kita definisikan xtrain berarti ada xtest, y train, y test. Nah, kemudian ambil function atau metode dari train test split. Parameternya adalah xy test size, misalkan 0,2 ya. Kalau mau 0,1 dan seterusnya itu bisa dilakukan tuning saja. Random state sama dengan 0. Ini ya. Oke. Nah, sekarang untuk melihat bahwa xtrain-nya nilainya ini. Nah, nanti kita akan melakukan normalisasi data, nah sehingga kita bisa membandingkan antara xtrain sebelum normalisasi dengan setelah normalisasi. Nah, berarti kita butuh xtrain nanti ya, butuh lagi skillen. Skillen from skillen untuk standarisasi, berarti pre-processing import min max scalar. Oke, jadi min max scalar ya. SS sama dengan standar scalarnya, metodenya. Oke. Nah, kemudian kita mau melakukan standarisasi, normalisasi. Berarti xtrain ss dot fit transform xtrain. Nah, mungkin bagusnya di sini dibedakan ya, karena ada pembeda. Kemudian xtest ss sama dengan ss dot transform xtest. Oke. Nah, sekarang kita membandingkan antara nilai xtrain dengan xtest. Xtrain, nah tipe dari xtrain ini adalah ini ya, kita head. Tipe datanya ini kita lihat tipe xtrain
extrain. Nah, tipenya adalah bentuknya data frame. Kemudian kalau extrain SS, tipenya adalah array. Ya, ini array. Type array. Nah, berarti tidak sama. Jadi kalau kita mau kita mau menyamakannya, kita harus menyamakan tipe datanya dulu. Nah, berarti yang mau disamakan tipe datanya adalah yang ini ya, extrain SS. Berarti kita harus mengubah dari array menjadi data frame. Nah, berarti extrain SS df ya, pd data frame extrain SS. Nah, kemudian di sini kita mau kolomnya itu, kolomnya itu sama dengan kolom yang ini ya, sama dengan kolomnya ini. Kita mau membuatnya sama dengan ini, karena kalau misalkan kita langsung saja begini ya akan terbentuk juga ya, akan terbentuk ya, ini data frame-nya, hanya saja nama kolomnya itu berupa 0, 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana caranya supaya dia sama dengan nama kolom dari extrain-nya ini, country, continent, population, IMF, GDP, dan UN GDP, supaya kita mudah mengidentifikasi ya parameter apa yang dibandingkan antara extrain dengan extrain setelah normalisasi. Nah, berarti di sini kita identifikasinya tadi dot head Oke, kita tulis dulu calls sama dengan karena kita mau menyamakan, mengambil dari sini kolom ya. Nah, jadi tadi kalau misalkan kita mau melakukan standar seperti ini, data frame, berarti kita perlu ini ya, kolom. Nah, di sini tadi supaya dia sama, bukan lagi 0, 1, 2, 3, 4 begitu indeks yang secara defaultnya. Nah, kita tulis kolom sama dengan calls ya, seperti ini. Oke, nah sekarang kita panggil. Nah, itu sudah sama ya. Jadi setelah dilakukan normalisasi data, ini hasilnya sudah dalam bentuk data frame juga yang sama dengan yang ini. Nah, bisa dilihat ya untuk kolom country. Nah, di sini kan 120 berapa, meskipun mungkin ini tidak berkorespondensi ya, bukan nomor urutnya dari 0 sampai sekian. Nah, ini acak ini karena dia extrain. Acak. Nah, sementara ini sudah terurut. Nah, tapi intinya bahwa kolom country ini setelah dilakukan standarisasi mengecil dari 0 sampai 1. Semua kolomnya, kontinen, population, IM, GDP, and GDP. Nah, dia berada di rentang antara 0 dan 1. Sementara kalau yang tadi extrain sebelum dilakukan normalisasi, nah ini datanya masih tinggi-tinggi nih. Ada bahkan sampai 1,38 sampai 10 pangkat 12. Nah, ini sangat tinggi rentangnya. Nah, yang bisa berakibat pada penurunan performa model. Bahkan kalau pada saat codingnya itu kadangkala dia error ya, karena ada nilai-nilai yang dianggap belum dilakukan penyetaraan. Demikian. Jadi tahapannya kurang lebih sama dengan standarisasi data, yang berbeda hanya pada bagian metodenya di sini. Di sini ya.
Nah, kemudian ya sama dengan sebelumnya. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.